Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita disehatkan oleh Allah, diberi kesempatan dan semangat di dalam melakukan rangkaian ibadah serta dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita serta taklim kita diterima oleh Allah dan dikasih pahala, dan kemudian kita dikasih oleh Allah kemudahan untuk menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah di antara model Bani Israel yang dulu pernah dilaknat oleh Allah. Mereka menjadi kera. Ya. Saya tidak pernah bisa membayangkan andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian memberikan hukuman kepada umat Rasulullah Muhammad seperti Bani Israel. Itu kira-kira yang menjadi kera itu lebih dominan daripada yang jadi manusia. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kita perhatikan pada ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita terjemahkan perkata dulu. Wa idz, dan ingatlah ketika qala telah berkata. Siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Musa telah berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi, wahai kaumku. Awalnya ada ya mutakallim, itu kemudian dimahdzuf, dihilangkan. Ya qaumi awalnya itu. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, kalian telah berbuat zalim, anfusakum, terhadap diri kalian. Kenapa? Bittikhadhikum, dengan sebab kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, sebagai sesembahan, yaitu bentuk suatu kezaliman. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Kalau kalian bertaubat kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian, dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kalian. Jadi taubatnya Bani Israel ketika mereka melakukan kesyirikan, yaitu di sisi lain mereka tersebut itu menyembah Allah,
tetapi di sisi lain mereka menyembah kepada anak sapi yang terbikin dari emas. Maka tobat mereka itu adalah bunuh diri. Kalau kalian melakukan itu, dzalikum, hal yang demikian itu khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bariikum, di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Itu taubat yang terbaik. Kalau kita gimana? Andai kata taubatnya model begini. Halo? Lawang kemudian pandemi gini neng gini macet ya mir-mir. Ya. Lalu kemudian apa? Kalau kalian sudah melakukan itu, pertaubatan dengan cara bunuh diri itu adalah lebih baik di sisi Tuhan kalian. Fataba, lalu kemudian Allah menerima taubat alaikum, atas kalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia Allah adalah at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu kami haturkan di sini bahwa ketika Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, lalu kemudian menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Pada saat itu kemudian mereka melintasi suatu wilayah namanya Kanaan, ya. Maka kemudian di wilayah Kanaan itu mereka tersebut itu melihat bahwa masyarakat negeri Kanaan mereka menjadikan anak sapi, menjadikan kepala-kepala kerbau, kepala sapi, begitu juga kepala banteng. Itu yang kemudian mereka bikin dari perunggu itu, ya. Lalu kemudian mereka jadikan sesembahan. Paham ya? Jadi mereka tersebut itu terinspirasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di negeri Kanaan. Hal itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf. Bisa kita lihat surah Al-A'raf pada ayat yang ke-138. Surat yang ke-7 ayat yang ke-138. Perhatikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Wajawazna, dan kami berikan kemudahan untuk menyeberang bi bani Israil, yaitu dengan membawa Bani Israel menyeberangi apa? Al-bahra, lautan. Fa'atau, lalu kemudian setelah menyeberang selamat, mereka singgah di negeri Kanaan. Fa'atau, maka kemudian mereka mendatangi ala qaumin, atas suatu kaum, ya'kufuna, di mana mereka asyik dengan iktikaf, beribadah, ala asnamil lahum, atas patung-patung berhala-berhala yang mereka miliki itu. Ya. Setelah itu apa? Ketika mereka tersebut itu melihat asyiknya orang-orang Kanaan menyembah kepada patung-patung, qalu, mereka berkata, Bani Israel itu, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ij'al lana, bikinkan lana untuk kami ilahan, Tuhan,
kama lahum alihah, sebagaimana mereka orang-orang atau kaum negeri Kan'an itu alihatun, punya banyak Tuhan, bikinkan pohon Tuhan itu kepada Nabi Musa. Coba bayangin, mereka sudah diselamatkan oleh Allah, tetapi kemudian mereka hendak mempersekutukan Allah karena mereka dipengaruhi oleh apa? Oleh orang-orang Kan'an. Maka sekali lagi, seperti Muhammad kece itu bahaya itu kalau tidak dihukum itu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi terhadap orang-orang Islam yang tidak pernah kenal Islamnya. Paham ya? Ya, itu akidahnya itu langsung kemudian kacau itu. Maka di negeri ini mereka tersebut itu punya kesempatan sekarang. Mereka model-model Muhammad kece itu, ya, itu punya kesempatan seolah-olah diajangi di negeri ini saat ini. Ya, umat Islam ini yang harus kemudian tegas. Kita harus melakukan gerakan-gerakan agar supaya mereka itu enggak macam-macam dengan kita. Kita jangan diem. Ya, suarakan, baik itu di medsos, baik itu di mana, itu suarakan itu. Ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian mereka bilang kepada Musa, wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan, apa Tuhan, sebagaimana mereka orang-orang negeri Kan'an punya Tuhan-Tuhan. Qala, berkatalah Musa, innakum, sesungguhnya kalian kaumun, suatu kaum, tajalun, goblok. Kalian itu bodoh banget. Wong jelas-jelas itu mereka bikin dari perunggu. Lah kok kalian itu kemudian mau niru hal yang semacam itu? Kan bodoh amat itu. Pak Ahmad aja nggak bodoh. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang yang bodoh. Oleh karena itu apa? Termasuk di dalamnya orang yang mendatangi dukun itu ya bodoh. Karena yang datang bodoh, maka dukunnya dikatakan orang pinter. Ya, Pak, kalau yang datang itu orang pinter, maka dukunnya jadi bodoh. Itu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dalam perjalanan tadi itu kemudian apa? Mereka terinspirasi pada saat ditinggal oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam untuk menerima Taurat. Sekali lagi, ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari untuk menerima Taurat, maka mereka tersebut dipengaruhi oleh Samiri untuk supaya mereka tersebut itu membawa atau mengeluarkan perhiasan-perhiasan emas untuk kemudian dibakar ke sebuah tempat yang disiapkan oleh Samiri. Nah, setelah kemudian perhiasan-perhiasan emas mereka itu sudah lemparkan kepada bara api yang sudah disiapkan presannya, cetakannya itu, maka kemudian begitu kemudian selesai, maka kemudian apa? Diambillah. Mereka katakan, inilah Tuhan kita yang sebenarnya, yang Nabi Musa melupakannya. Jadi begitu luar biasanya itu. Jadi oleh karena itu orang-orang yang menyesatkan itu hati-hati. Begitu juga di televisi itu ya. Di televisi, aduh, apalagi di internet, gak karu-karuan itu. Banyak sekali orang-orang yang kemudian ingin menyesatkan, terutama anak-anak kita. Coba lihat pada ayat berikutnya ini. Ya. Ayat 142. Nah, dari surah Al-A'raf. Wa wa'adna Musa, wa wa'adna, dan kami telah janjikan Musa kepada Nabi Musa salasina, yaitu 30 apanya? Lailatan, malam. Jadi Allah memberikan janji kepada Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah
artinya untuk beraudiensi dengan Allah 30 malam. Wa atmamnaha, dan kemudian kami sempurnakan 30 malam itu bi asyrin dengan 10 hari lagi. Fatamma, maka telah sempurnalah miqatu rabbihi, waktu-waktu yang telah ditetapkan Tuhannya Musa, arba'ina, menjadi 40 lailatan, malam. Yang tadinya 30 malam lalu kemudian ditambah 10 hari lagi, maka kemudian menjadilah 40 malam untuk menerima Taurat. Jadi Taurat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu adalah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu adalah wa unzilatit Tauratu lisittin madon min Ramadan, yaitu pada tanggal ke-6 bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ada mengatakan itu adalah bulan Dzulqa'dah sampai kemudian bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal ke-6 sampai kemudian tanggal 16 ya. 16 Dzulhijjah. Dan mengatakan bulan Ramadan tanggal 6, kalau riwayat Ahmad sahih itu kemudian hingga bulan Syawal itu tanggal ke-16 ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Musa itu kemudian menerima informasi undangan dari Allah untuk kemudian beraudiensi dengan Allah selama 40 malam. Wa qala Musa, berkatalah Musa li akhihi, kepada saudaranya yakni Harun. Apa kata Nabi Musa? Ukhlufni, wahai Musa gantikan aku, wahai Harun gantikan aku fi qaumi, di dalam mengelola, di dalam membimbing kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah kamu, wala tattabi', dan jangan kamu mengikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini tugas Nabi Harun itu berat. Kenapa? Nabi Musa itu kroso, karena di situ di tengah-tengah itu ada seorang namanya Musa Samiri. Paham ya? Atau dikenal Samiri. Jadi Samiri, sebagaimana pernah saya katakan, kalau Nabi Musa ketika bayi cower itu kemudian dikentirne nenggene sungai Nil, lalu kemudian ditemukan oleh dayang-dayang Fir'aun, dan kemudian diasuh di dalam kerajaan selama 18 tahun. Lalu siapa yang mengasuh Samiri ketika Bani Israel ketika Bani Israel bayi-bayinya diburu itu? Orang tuanya Samiri itu pun juga melarikan bayinya ke sebuah hutan, ya. Lalu kemudian ditinggal sudah. Siapa yang kemudian mengasuh? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengasuh Samiri itu sampai kemudian remaja. Jadi kenal betul itu Samiri dengan malaikat Jibril, sampai bekas langkahnya Jibril tahu. Tapi itu kemudian nanti Samiri itu kemudian akan menjadi musuh penghalang daripada Nabi Musa. Kenapa? Mestinya kan dadi wong apik toh. Tapi karena ngikuti hawa nafsu. Jadi karena peluang jadi orang sakti itu besar, ya. Maka kemudian ketika Samiri yang ikut menyeberangi lautan bersama Bani Israel itu, ketika dia melihat bekas langkah Jibril itu, kemudian bumi yang diinjak bekas langkah Jibril itu, kudanya Jibril itu subur. Itulah yang diambil untuk kemudian menjadi bahan campuran emas, perhiasan emas, untuk apa? Untuk nyetak sapi sehingga kemudian keluar suara. Itu akibat dampak daripada percampuran itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Jadi saya akan lebih lengkapkan supaya lengkap di dalam surat ke-20
surat Toha itu ya. Nah ini ya, ayat yang ke-87, mulai 87. Sebetulnya banyak ini, tapi gak apa-apalah. Lek kuwabe gak mari-mari nanti ya. Nah, ya, mulai ayat ke-85 aja. Qal, berkatalah Allah, berkatalah Allah, fa inna qad fatanna qaumaka, maka sesungguhnya kami qad fatanna, sungguh kami telah memberikan ujian qaumaka kepada kaum wahai Musa, mim ba'dika, dari setelah sepeninggalmu, meninggalkan mereka selama 40 malam tadi itu, wa adallahum, kala itu telah menyesatkan mereka siapa? As-Samiri. Paham ya? Begitu ditinggal oleh Nabi Musa baru 40 hari. Wes sudah kacau itu sudah. Tapi hebatnya umat Rasulullah Muhammad, tinggal oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, subhanallah, perkembangan Islam malah luar biasa. Para nabi-nabi terdahulu begitu ditinggal wes kacau itu sudah. Paham ya? Ya rusak ya sekarang memang di akhir zaman ya. Lega rusak-rusak gak kiamat-kiamat. Lalu kemudian apa? Setelah berapa hari tadi? 40 hari. 40 malam. Faraja'a, maka kembalilah Nabi Musa ila qaumihi, dengan kepada kaumnya, wabbana, dengan penuh kemurkaan, asifan, lagi bersedih. Sedih, kenapa? Hancur akidahnya itu. Jadi kalau ada orang itu kemudian lihat tetangganya, saudaranya, akidahnya berubah, kok gak sedih? Itu perlu dipertanyakan itu keimanannya itu. Paham ya? Karena apa? Karena mereka tersebut itu juga turut andil. Entah itu karena kita membiarkan atau kita nggak mau tahu akidah saudara-saudara kita. Yang luar biasa itu sekarang itu adalah Ustadz Fadlan Karamadan. Wais, luar biasa itu dengan pesantren An-Nauri itu ya, di Bekasi sana ya, di mana mendidik anak-anak dari Papua sana, dididik di sana untuk kemudian menjadi mubaligh spesialis untuk mengislamkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Karamadan itu. Banyak sekali anak-anaknya yang alumni itu kemudian terjun. Nah sekarang di Papua banyak sekali orang-orang yang masih Islam ya. Dulu mereka itu Muslim, Papua itu Muslim, lebih luar biasa itu. Ada wilayah Fak sana itu masjidnya tertua itu ya. Nah para jamaah sekalian, lalu kemudian orang dari Portugis ya, itu kemudian lewat Ternate dan sebagainya, kemudian apa? Mempengaruhi, akhirnya kemudian berubahlah akidahnya. Coba. Jadi modelnya kayak begitulah. Sekarang alhamdulillah dibangun lagi, dibangkitkan lagi keislaman mereka itu. Nah, lalu kemudian ketika Nabi Musa itu marah melihat perubahan kaumnya dengan perubahan yang buruk itu, qala, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanah, ya bukankah dia Allah Tuhan kalian memberikan janji kepada kalian, wa'dan hasanah, dengan janji yang baik. Bukankah Allah memberikan janji yang baik kepada kalian? Apa itu? Akan diberikan kitab.
Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Afatala 'alaikumul ahdu. Apakah terlalu lama janji itu atas kalian? Tol itu artinya panjang. Kalau itu waktu lama, ya. Am aradtum ayyahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum, atau kalian menginginkan Allah membebaskan atas kalian, yaitu melepaskan atas kalian ghadabun kemurkaannya. Apakah memang kalian ingin mendapatkan murka dari Allah? Wong atase ngenteni 40 dina wis tak warai, kok ya ora kanthi itu. Ya. Fa akhlaftum mau'idi, lalu kalian menyelisih, menyalahi mau'idi akan janjiku. Nah, akhirnya kemudian mereka mengatakan qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna uzaram min zinatil qaum faqadhafnaha fakadzalika alqasamiri. Intinya adalah kami tidak bermaksud menyalahi janji engkau wahai Musa, tetapi apa? Kami ini enggak kuasa memikul beban berat dari perhiasan-perhiasan. Saat itu kami dipengaruhi oleh Samiri untuk melemparkan perhiasan kami. Begitu juga Samiri melemparkan perhiasan itu pada tungku itu. Setelah itu apa? Nah, ini kalau jenengan, kalau insya Allah kalau aktif membaca Quran itu tahu ini di sini itu ya. Ya. Kemudian apa? Setelah kemudian itu fa'akhraja, maka kemudian ia Samiri mengeluarkan lahum untuk mereka ijlan. Ijlan itu anak sapi, bahasa Perancisnya apa? Pedek. Ya. Jadi anak sapi jasadan yang berjasad, yang bertubuh, lahu baginya khuwarun, memiliki suara. Bersuara itu. Ya apa suaranya sapi nih? Paham bisa. Lah kok sing ngaji ya ono sapi ini loh. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian faqalu, mereka berkata, hadza, ini anak sapi ini adalah ilahukum, Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Fanasi, tapi Nabi Musa melupakan. Coba, iki lho jane Tuhannya awak dhewe. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa itu kemudian bilang, coba logika berpikirnya, manteknya bagaimana untuk mengalahkan logika daripada mereka. Hebat Nabi Musa ini. Afala yarawna, maka apakah mereka tidak berpikir, tidak melihat alla yarji'u, bahwasanya anak sapi itu ia tidak bisa mengembalikan ilaihim kepada mereka qaulan, perkataan. Lek dijak ngomong ora iso nyaut. Paham ya? Kalau dimintai pertimbangan yo ora iso nyauti. Malah masa ngono itu yang kemudian mereka sembah. Dia kok nyembah pada dukun? Oh, dukun itu enggak bisa ngusir ngantuknya. Ngusir ngantuknya sendiri aja enggak mampu. Kemudian apa? Menahan ngentut aja enggak bisa kok. Lah ngono kok ya di kan lucu kan? Ya. Sekarang ada dukune kok dia wes gak buang air besar, air kecil, wes tapi sehat. Wong ngentutan ya biabe ngono ya kok ya dipercaya. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan ia tidak mampu untuk kemudian membuat kemudaratan lahum bagi mereka, wala naf'a, dan tidak bisa menimbulkan kemanfaatan. Wong sapi lore ora iso mendatangkan apapun kemudaratan atau dijarno ya gak menimbulkan apa-apa. Lom kok kemudian disembah, itu kan keliru.
Sedang ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah atau atas nama Allah, la yadurru, yang tidak bisa menimbulkan kemudaratan, ma'asmihi, bersama namanya, syai'un, apapun, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak pula yang ada di langit. Jadi ketika orang itu mengatasnamakan Allah, menyertakan Allah dalam kehidupannya, maka tidak ada yang bisa menimbulkan kemudaratan. Wa was-samiul alim, dan Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, jelas ini ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, karena mereka tersebut itu telah melakukan kesyirikan selama 40 hari itu, kurang lebih 40 hari. Maka kemudian Allah itu meminta lewat Nabi Musa itu apa? Hendaklah mereka tersebut itu bertaubat kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Kenapa? Innakum zalamtum anfusakum. Karena kalian itu telah melakukan kezaliman dengan apa? Dengan menjadikan anak sapi al-ijl itu sebagai sesembahan. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Paham ya? Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka di dalam surah Luqman itu dikatakan, surah Luqman ya. Nah, surat yang ke-31. Surat 31 mulai pada ayat yang ke-13 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Wa huwa ya'idhu, sedang dia Luqman ia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, dengan mengatakan wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka, sesungguhnya kesyirikan adalah la zulmun, sungguh merupakan kezaliman, azimun, yang agung. Maka kezaliman yang dimaksud yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah syirik. Mereka mempersekutukan Allah dengan anak sapi yang terbikin dari emas. Udah bisa memahami nih. Nah, ini kami ambil ayat-ayat yang terkait supaya jenengan semuanya faham tentang maksud daripada ayat itu seutuhnya itu. Lalu kemudian apa? Ini dilanjut ya. Oke. Jadi kembali lagi, pada ayat yang ke-54 ini dijelaskan, saya ambil dalam Ibnu Katsir ini, hadhihi sifatu taubatihi ta'ala ala bani Israil min ibadatil ijl. Ini adalah merupakan sifat taubat yang Allah perkenankan kepada Bani Israel, dikarenakan min ibadatil ijl, karena menyembah kepada anak sapi. Qala Al Hasan Al Basri
Berkatalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala fi qauli ta'ala, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadhikumul ijl faqala dzalika hina waqa'a fi qulubihim min sya'ni ibadatihim al-ijl ma waqa'a hina qala Allah ta'ala walamma saqata fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, dan seterusnya. Imam Hasan Al-Basri itu, beliau tersebut itu mengatakan terkait dengan ayat ke-54 itu, apa kata beliau? Bahwa ketika peribadatan mereka terhadap anak sapi itu sudah masuk ke dalam relung hati mereka, sudah masuk, maka kemudian lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan sebuah hukuman kepada mereka, pertaubatan, yaitu membunuh diri. Caranya bagaimana? Mereka tersebut itu membunuh diri dengan bisuyuf, dengan dengan pedang-pedang mereka. Nah, macam-macam pendapatnya itu adalah, ada yang kemudian di sini dikatakan inna taubatahum ayyaqtula kullu wahidin minhum kullaman laqiya min waladin wa walidin. Pokoknya taubat mereka itu adalah, jadi masing-masing seseorang itu membunuh siapa yang ditemui. Baik itu kemudian yang ditemui anaknya, yang ditemui orang tuanya, ya ketemu di babat itu. Akhirnya kemudian dengan apa? Fayaqtuluhu bisayf. Mereka membunuhnya itu adalah dengan pedang, as-sayf, saifullah, pedangnya Allah, saiful ilah, pedangnya Tuhan. Ya. Jadi lalu kemudian wala yubali man qatala fi dzalika al-mautin. Jadi tidak peduli ada orang yang membunuh dan demikian pada saat berada di rumah. Ono anaknya bunuh, tapi mari ini kan berat mereka itu. Akhirnya datang kepada Nabi Musa. Musa, ya apa itu? Pas arepe bunuh anak gue. Pas arepe tak bunuh, ternyata orang tuaku, bagaimana ini? Oh iya, akhirnya memohon kepada Allah dengan cara apa? Nabi Musa memohon, ya Allah, mudahkan mereka untuk melakukan pertaubatan ini. Akhirnya kemudian Allah turunkan awan yang gelap. Paham ya? Sehingga kemudian tidak jelas ngarepe ku sapa, enggak jelas itu. Ya, enggak jelas itu sudah. Akhirnya kemudian mereka lablep itu sudah wes. Lah sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Karena apa? Jadi sebagaimana sampai kemudian itu mereka sakoto aifi aidihim, apa yang ada di tangan mereka itu jatuh, yaitu pedang mereka itu jatuh, tidak bisa digerakkan lagi. Lalu kemudian tabir tadi, awan yang gelap tadi diangkat lagi oleh Allah. Saat itulah tobat mereka itu diterima, selesai. Ngapunten, Nabi Musa itu menangis kepada Allah. Ya. Jadi nangis luar biasa itu. Ya. Lalu kemudian apa? Fataba ulaika alladzina kanu khafya ala Musa wa Harun ma ittala Allahu min dzunubihim fa'tarafu biha wa fa'alu ma umiru bihi faghfarallahu ta'ala lil qatil wal maqtul. Jadi mereka tersebut diampuni oleh Allah, baik orang yang membunuh maupun yang dibunuh. Karena apa? Mereka menjalankan ma umiru bih, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan bunuh diri. Sekarang enggak boleh. Kenapa? Syariatnya bukan itu. Ini adalah syariat pertaubatan kepada umatnya Nabi Musa karena mereka melakukan kesyirikan. Seumpamanya itu ditetapkan oleh Allah pada umatnya Rasulullah Muhammad, saya yakin ya tidak ada yang ada corona gini aja ketakutan. Paham ya? Iya. Saya nggak bisa bayangin kalau Dajjal itu muncul kayak apa. Sekarang ini loh, aturan-aturan kayak gini aja diikuti semuanya. Lah nanti kalau Dajjal muncul gimana?
Ayo. Nah, saku kak ngeden-ngeden lah. Lalu kemudian apa? Coba, ini mengerikan. Ini doanya Nabi Musa ini. Wa qala As-Suddi, berkatalah Imam As-Suddi fi qouli ta'ala faqtulu anfusakum itu fajtaladal ladzina abaduhu wal ladzina lam ya'buduhu bisuyuf. Jadi menurut Imam As-Suddi beda lagi, maka orang-orang yang mereka menyembah dan orang-orang yang tidak menyembah itu adalah fajtalada, yaitu mencambuk. Mencambuk dengan apa? Bisuyuf, dengan pedang. Iya, ya tugel lah ini campur dengan pedang gitu ya. Dudu gegere itu ya. Depannya. Ya, yang tajam itu. Lalu kemudian apa? Fakana man kutila minal fariqain syahidan. Maka adalah orang yang dibunuh dari dua kelompok tadi itu menjadi syahid hatta kasural qatlu, sehingga begitu banyak orang yang terbunuh. Sehingga kemudian hatta kadu ayyahliku, sehingga hampir-hampir mereka itu punahan binasa. Hatta kutila bainahum sab'una alfan, yang sehingga kemudian yang dibunuh di antara mereka sab'una alfan, 70.000. Halo? Akata 70.000. Dia 70.000. Wa hatta da'a Musa wa Harun. Padahal ini 70.000 ini yang mati pasti syahid itu sudah. Tapi Musa itu kemudian sedih. Loh, sekarang ada pemimpin yang banyak kemudian masyarakatnya itu mati karena ini. Itu kemudian kepinginnya diperpanjang ini Covid ini. Itu kan zalim sekali itu. Nabi Musa ini pertaubatan, paham ya? Yang jelas mereka itu adalah syahid, tetapi Nabi Musa itu sedih sampai kemudian wa hatta da'a Musa wa Harun, sehingga Nabi Musa dan Harun berdoa, Rabbana ahlakta Bani Israel, kau telah membinasakan Bani Israel. Rabbana al-baqiyah, ya Allah ya Tuhan kami, sisakan ya Allah, sisakan ya Allah, sisakan ya Allah, ojo sampean tekne ya Allah. Coba ya, akhirnya kemudian apa? Allah kemudian mengangkat awan tadi, dan kemudian tangannya tersebut tidak bisa digerakkan dan pedang-pedang mereka jatuh. Itu pertanda Allah itu sudah menerima taubat mereka. Dia berapa yang dibunuh? 70.000. Yang tidak terbunuh tadi itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus kemudian Samiri kemana? Dibiarkan oleh Musa lepas. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan penjelasan ayat ke-54 tadi ya, surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan bisa mengambil suatu pelajaran dari ayat-ayat Allah ini. Demikian yang bisa kita pelajari bersama, dan mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.